Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Diestaib. Saya dari kelas A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kebudayaan di daerah saya, yaitu daerah Gorontalo. Gorontalo adalah provinsi di Indonesia yang lahir pada tanggal 5 Desember 2000 dan memiliki ibu kota provinsi bernama sama, yaitu kota Gorontalo. Provinsi Gorontalo terkenal dengan julukan Serambi Madinah karena mayoritas penduduknya beragamakan Islam. Dalam catatan sejarah Indonesia, satu-satunya Presiden RI yang berasal dari suku Gorontalo adalah Presiden Republik Indonesia ketiga, yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie. Dari garis keturunan ayahnya yang memiliki marga Habibie, yaitu Alwi Abdul Jalil Habibie. Provinsi Gorontalo terletak pada semenanjung di Pulau Sulawesi, tepatnya di bagian barat dari Provinsi Utara. Keberagaman budaya yang ada di Gorontalo. Yang pertama, rumah adat. Rumah adat Gorontalo memiliki dua rumah adat. Yang pertama, Bandayo Poide. Bandayo Poide merupakan bangunan rumah berbentuk panggung. Bagian dalam si Bandayo Poide ini memiliki banyak sekat sehingga ada beragam ruang dan fungsi yang juga beragam. Kata Bandayo berarti gedung atau juga bisa diartikan sebagai bangunan. Sementara kata Poide atau Poboide berarti sebagai tempat untuk bermusyawarah. Jadi Bandayo Poide ini digunakan sebagai tempat pelaksanaan pergelaran budaya khas Gorontalo. Nilai-nilai yang terkandung pada rumah adat ini, rumah adat Bandayo Poide ini, yaitu nilai musyawarah dan nilai persatuan. Rumah adat yang kedua yaitu rumah adat Dulohupa. Rumah adat Dulohupa merupakan sebuah rumah adat Gorontalo yang berbentuk panggung juga, dengan bentuk atap yang arsitek dan pilar-pilar kayu sebagai hiasannya. Kedua tangganya terletak di sisi kiri dan kanan dan merupakan gambaran tangga adat yang disebut totihu. Makna dari atap itu menggambarkan syariat dan adat penduduk. Sementara ruang menggambarkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Pilar yang terbuat dari kayu memiliki makna mendalam, yaitu mempresentasikan masyarakat Gorontalo. Dan jumlah anak tangga menggambarkan rukun Islam dan filosofi hidup masyarakat Gorontalo. Nilai-nilai yang terkandung pada rumah adat ini yaitu nilai musyawarah, nilai religius, dan nilai persatuan. Yang kedua yaitu upacara adat. Upacara adat yang pertama Molalunga atau Pohutu Molalunga adalah upacara pemakaman adat Gorontalo. Upacara ini adalah adat istiadat yang berlandaskan ajaran Islam sebagai agama yang telah dianut suku Gorontalo sejak abad pertengahan. Syariat Islam yang dijunjung tinggi dalam pelaksanaan ritual ini adalah fardu kifayah saat menghadapi jenazah, yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensyolati, dan mengubur jenazah. Makna dari upacara ini dilaksanakan sebagai untuk bentuk penghormatan atas jasa yang dilakukan dan juga sebagai harapan penembusan dosa atau kesalahan bagi jenazah selama masih hidup. Nilai yang terkandung itu dalam upacara ini yaitu nilai religius yang tinggi, nilai saling menghormati, dan nilai gotong royong. Yang kedua, upacara adat walima. Walima adalah upacara perayaan yang dilakukan oleh masyarakat Gorontalo yang dilakukan pada hari Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Perayaan ini dilakukan dengan membuat kue walima, yaitu kolobengi dan kue tradisi khas yang merupakan tradisi khas Gorontalo lainnya. Dalam jumlah banyak yang kemudian disusun membentuk bangunan seperti rumah atau masjid.
untuk kemudian diarak keliling kota. Setelah diarak, kue walima tadi dibagikan kepada warga. Perayaan ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kehadiran Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Nilai yang terkandung yaitu nilai religius yang tinggi. Upacara adat yang ketiga yaitu Tolo Balango. Tolo Balango merupakan proses peminangan sebuah pernikahan. Dalam proses peminangan ini, para pemangku adat serta keluarga calon mempelai melalui juru bicara pihak keluarga pengantin pria yang disebut Luntu Dulongolio dan juru bicara pengantin wanita Luntu Dulongo Wulato, itu bertemu secara resmi. Tolo Balango terdiri atas dua kata, yaitu tolo yang berarti saling dan balango yang berarti menyeberang. Nilai yang terkandung dalam upacara ini yaitu nilai persatuan dan nilai musyawarah. Adat yang selanjutnya yaitu tarian adat. Yang pertama, dana-dana. Tarian dana-dana adalah salah satu tarian tradisi dari Gorontalo, dari daerah Gorontalo. Tarian ini termasuk jenis tarian pergaulan masyarakat yang biasanya ditampilkan oleh penari pria maupun wanita. Selain itu, tarian ini juga merupakan perpaduan budaya Islam dan budaya masyarakat setempat. Hal itu terlihat dari gerakan penari dan pengiringnya. Tari dana-dana merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Gorontalo dan sering ditampilkan di berbagai acara sebagai penyambutan perayaan hari-hari besar lainnya. Makna dari tarian dana-dana, apabila dilihat dari fungsinya, tarian dana-dana lebih dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan bahagia. Namun apabila dilihat dari gerakan para penari, tarian ini bisa dimaknai sebagai tarian pergaulan masyarakat. Selain itu, tarian ini juga dimaknai sebagai media penyampaian pesan-pesan yang berhubungan dengan agama Islam tentunya. Nilai-nilai yang terkandung pada tarian ini yaitu nilai religius dan nilai persatuan serta nilai kebersamaan. Tarian adat yang kedua yaitu tarian Saronde. Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisi yang berasal dari Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam upacara perkawinan adat mereka. Tarian ini biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Makna salah satunya adalah sebagai sarana molihe huali atau menengok calon istri. Namun apabila dilihat dari gerakan dan penyajian tari dalam pertunjukan, tari Saronde ini termasuk tarian yang bersifat pergaulan atau hiburan yang menggambarkan ungkapan kebahagiaan dan keceriaan. Nilai-nilai yang terkandung yaitu nilai persatuan, nilai kebersamaan, dan nilai kebersamaan. Selanjutnya tarian Bitea. Tarian ini dimainkan oleh 5 sampai dengan 7 pasang penari putra dan putri. Tari Bitea diciptakan oleh seniman Bapak Umar Jafar almarhum sekaligus dengan lagunya yaitu Bitea. Lalu dikembangkan oleh seniman tari Bapak Wajir Antuli dan Bapak Kum Eraku. Makna dari tarian Bitea itu makna dari kata Bitea itu berasal dari kata bite, artinya dayung. Bitea artinya dayunglah sampai ke tujuan. Tari Bitea mengisahkan tentang kehidupan nelayan mulai dari persiapan seseorang nelayan sampai pada proses penangkapan ikan di laut. Nilai-nilai yang terkandung yaitu nilai kebersamaan, persatuan, dan gotong royong. Yang selanjutnya pakaian adat. Pakaian adat Gorontalo antara lain biliu dan makuta. Pakaian adat ini merupakan pakaian pengantin Gorontalo. Wanita yang disebut biliu mempunyai arti diangkat. Pakaian adat Gorontalo
biliu ini digunakan pada saat pengantin wanita bersanjing di tempat pelaminan. Sedangkan pakaian adat laki-laki yang namanya makuta mempunyai arti memiliki jiwa kepemimpinan dan berwibawa serta memiliki sifat kelembutan. Berikut ini makna dari warna pakaian adat Gorontalo. Warna putih melambangkan kesucian dan kedukaan, hijau melambangkan kesuburan, kedamaian, kesejahteraan, dan kerukunan. Kuning melambangkan kemuliaan, kejujuran, kesetiaan, dan kebesaran. Coklat itu melambangkan tanah yang berarti kematian atau kuburan. Hitam melambangkan keteguhan dan ketakwaan kepada Tuhan. Merah itu melambangkan keberanian dan tanggung jawab. Nilai-nilai yang terkandung pada pakaian adat ini yaitu nilai arsitektur yang menyimbolkan nilai kebersamaan dan nilai gotong royong serta nilai religius. Selanjutnya alat musik Gorontalo. Salah satunya itu polo-palo. Polo-palo adalah alat musik yang berasal dari Gorontalo yang bahan dasarnya terbuat dari bambu dan bentuknya merupai garpu tulah raksasa. Polo-palo merupakan alat musik jenis idiofon, yaitu golongan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan alat itu sendiri. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polo-palo tersebut ketika mendapat pukulan atau dipukul, yang diakibatkan getaran yang terdapat pada seluruh alat polo-palo. Makna dari polo-palo dari segi bahasa berasal dari kata polo-palo yang berarti bergetar nyaring. Nilai yang terkandung dalam pembuatan polo-palo ini adalah nilai arsitektur serta ketika memainkannya memiliki nilai kebersamaan dan nilai persatuan karena dimainkan secara kelompok. Selanjutnya, bagaimana kedudukan budaya daerah Anda dalam pendidikan multikultural. Kebudayaan daerah Gorontalo di mata pendidikan sangatlah penting karena itu termasuk sebagai ciri khas daerah. Oleh karena itu di setiap bangku sekolah masih tetap diajarkan tentang kebudayaan dan ini menjadi pelajaran wajib di sekolah. Selanjutnya, bagaimana keberadaan kebudayaan daerah Anda dalam integrasi nasional? Pada saat ini daerah Gorontalo sudah mengembangkan sayapnya pada integrasi nasional melalui bidang pendidikan. Contohnya, Gorontalo pernah meraih penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia Award 2019. Provinsi Gorontalo menempati peringkat ketiga kategori lambang kearsipan daerah provinsi terbaik nasional wilayah 1. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan mengenai kebudayaan daerah saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika bila ada pemaparan saya yang tidak sesuai, mohon dimaafkan juga. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.